Warga masyarakat Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Kembali dengan saya Urbanus Sateki Yolmen. Pasti pemirsa menunggu informasi-informasi dari saya terkait Bapak Cikiki. Saya selalu bersama dengan Bapak Cikiki. Saya mau mengajak kita semua. Kita ikuti pernyataan penyampaian rekomendasi dari Bapak Cikiki kepada masyarakat Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Terkait terhadap putra terbaik. Siapa putra terbaik? Yosef Matias Paskalis maju sebagai calon DPRD Kabupaten Merauke. Di Dapil 2, Partai Demokrat nomor 14, urutan nomor 6, coblos Yosef Matias Paskalis Nauce. Ini rekomendasi dari Bapak Cikiki. Tapi lebih jelas, pemirsa, kita ikuti pernyataan langsung dari Bapak Cikiki kepada masyarakat Provinsi Papua Selatan dan masyarakat Kabupaten Merauke. Seperti apa pernyataan dari Bapak untuk masyarakat memilih yang terbaik. Dan ketika Yosef Paskalis Nauce duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Merauke dan ia akan dukung penuh Bapak Cikiki maju sebagai gubernur Provinsi Papua Selatan. Dan itu jelas untuk Yosef Matias Paskalis Nauce. Sudah pemirsa, kita ikuti pernyataan penyampaian dari Bapak Cikiki untuk masyarakat memilih yang terbaik. Saya hadir lagi memperkenalkan sosok anak negeri. Ya, dia menjadi anak karunia dari tanah ini. Karena kamu mungkin belum kenal, hari ini dia mulai melangkah melalui negerinya, melalui jalur kendaraan politik Partai Demokrat, ya, di nomor yang sudah ditentukan oleh pemerintah dari 18 partai. Dan dalam nomor urut dia berada di nomor 6 gitu. Ya. Kalau orang masih ragu siapa Matias, saya orang tuanya yang menjadi pemberi rekomendasi. Di bawah pohon beringin, pohon perteduhan, kata masyarakat Toko Sombar. Saya datang bawa anak ini dan persembahkan kepada kamu semua. Terutama kamu yang terlahir dengan warisan keesaan Tuhan sebagai orang-orang asli. Kamu pilih dia. Jadi mereka ini bukan pesaing. Jangan menyaingi mereka, ini kekeliruan. Mereka bukan mau ambil jatah, tapi mereka memiliki hak itu. Jadi tolong saudara-saudaraku, dengan hati nuranimu, kamu pilih anak ini. Moga-moga karena mereka berada di barisan yang saya pimpin selaku tokoh tua, tokoh Sombar yang kita bicara si pagi ini di bawah pohon beringin, dan juga disaksikan oleh totem saya kelapa yang terus melambai, dan buah yang begitu banyak. Anakannya saya sudah siapkan cukup banyak untuk saya menanam lagi. Berarti dari satu pohon kelapa dia akan membagi anakan cukup banyak sehingga berkembang pohon kelapa menjadi dusun besar di tanah ini. Tetapi simbol itulah yang juga saya selaku tokoh batang kelapa yang berbuah lebat dengan mengkaderkan anak-anak ini, supaya mereka bertumbuh subur dan berbuah kasih sayang untuk kamu semua. Ya. Dia ada di Partai Demokrat, partai nomor 14, dan dia berada di urutan nomor 6. Ya. 5 tambah 1, 6. Ya. Tidur, mimpi, ingat-ingat nomor ini. Inilah sosok seutuhnya Matias Nauce. Mungkin di
nama partai urutannya itu dia tidak pakai Nauce. Tetapi saya kasih tahu kepada dunia ini supaya mengenal dia bahwa dia adalah Nauce, salah satu marga dari marga-marga di Pulau Kimam, di Kampung Awira, Konyombando yang sekarang mereka bersatu di Tabonji. Ya, supaya mengenal dia, jangan sampai dikira anak ini adalah anak migran yang diimpor dari mana dan dia ingin mengambil kesempatan. Tidak. Dia adalah pewaris negeri dan juga pewaris kedaulatan untuk mewakili negeri, tanah airnya, dan juga mewakili kaumnya gitu. Mau siapapun Anda, mau Malin Danem, mau Malin Puanem atau Puanem, kami sebetulnya sudah memberikan hati dan keleluasaan untuk kita hidup bersama-sama dalam ikatan kasih tanah ini dengan moto Isakut Bekai, Isakut Kai, satu hati, satu tujuan. Ya. Pernyataan atau ucapan adalah bentuk kepercayaan yang diberikan dari Bapak JJG untuk bagaimana kita sebagai anak muda penerus menjaga konsistensi dan komitmen kami di daerah ini. Makanya untuk itu saya, Yosep Matias Paskalis, mengambil tindakan positif untuk terlibat secara langsung di dalam bagaimana kita untuk mengisi pembangunan ke depan. Cara dan upaya yang saya lakukan adalah bagaimana keterlibatan saya berada di partai politik. Dan saya ada sendiri di Partai Demokrat, partai nomor 14. Ini adalah upaya bagaimana kita melihat selama ini dinamika yang terjadi, pencapaian-pencapaian yang menurut hemat kami melihat bahwa grafiknya itu bukan ada pertumbuhan meningkat, tapi ada penurunan. Ada beberapa aspek penting yang sebenarnya harus dipertahankan, aspek-aspek itu diabaikan. Jadi dampaknya itu bukan hanya ada di kami orang asli, dampaknya itu merata, gitu. Makanya ini yang mendorong memberikan gerakan kami sampai tergerak untuk bagaimana kami bisa terlibat untuk melanjutkan tongkat estafet lewat pileg besok. Artinya ini upaya. Tidak ada orang lagi yang kami bisa harapkan, selain mungkin kami juga sendiri harus terlibat. Makanya terima kasih banyak atas support yang diberikan oleh Bapak. Ini adalah menurut pandangan saya bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, di mana tadi Bapak bilang Bapak punya totem ini kelapa. Memang hari ini kelapa ini satu pohon kelapa, tapi ini sudah berbuah banyak. Artinya buah ini kan ada buah yang bagus, ada yang tidak bagus. Tapi mari kita dengan manusia yang sudah dikasih berkat pikiran pendidikan yang baik, kita bisa dengan pandangan positif bagaimana kita mengawal. Artinya Merauke ini cuma bukan hanya lagu dari Sabang sampai Merauke, tapi bagaimana konsistensi kami sebagai anak negeri, anak asli di tanah ini untuk memperjuangkan hal itu. Jadi begitu, kami berharap bahwa bagaimana suara orang muda, suara orang kecil dari pinggir jalan, kita bersuara untuk masuk di Brawijaya. Hari ini adalah momentum di mana orang kecil, orang pinggir jalan juga bisa duduk di Brawijaya. Komitmen itu saja yang saya akan bawa. Saya tidak ada punya janji-janji A, B, C, dan seterusnya. Karena saya tidak punya kekuatan dan kekuasaan hari ini saya bicara. Tapi ketika teman-teman, saudara, orang percaya kami akan menggunakan kepercayaan itu dan mengoptimalkan apa yang harus menjadi optimal dengan apa yang akan menjadi kerja, fungsi DPR yang tidak optimal. Itu saja sebenarnya. Tidak ada janji-janji yang muluk-muluk, karena janji muluk kita semua ini korban dari janji muluk. Begitu. Tapi kita yakin dan percaya bahwa negeri ini masih ada orang-orang lain yang hari ini kita semua yakin dan percaya bahwa kami juga berkiblat sama Bapak JJG karena kualitas kepemimpinan beliau pada saat itu. Ya, ada yang baik, ada yang buruk, itu bentuk-bentuk gaya-gaya kepemimpinan. Tapi
banyak yang baik, mari kita coba lagi buat untuk Merauke ini punya nama lagi. Begitu. Merauke ini bukan sekedar lagu dari Sabang sampai Merauke saja, tapi bagaimana Merauke ini harus ada sosok pemimpin baru lagi yang bisa membuat kebijakan yang pro terhadap orang kecil. Itu harapan kita semua. Artinya ini yang buat tergerak saya sendiri secara pribadi untuk bagaimana keterlibatan saya langsung di legislatif. Saya selama ini tidak punya mimpi lain-lain sebenarnya di politik ini, begitu. Tapi saya lihat bahwa selama ini daerah ini orang tidak pimpin baik-baik. Versi yang menurut saya rasakan ini. Makanya karena versi yang saya rasakan ini tidak ada, makanya apapun yang terjadi, ini waktu yang tepat buat saya untuk sambil bagian. Bagian yang saya ambil ini juga keputusannya ada di saudara-saudara semua. Jadi harapan kerjasama, komitmen kita bersama untuk kita melihat kota ini lebih baik lagi, bagaimana optimalisasi kerja-kerja legislatif yang selama ini tidak optimal. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Demikian saudara pemirsa, saya Urbanus pamit. Dan jangan lupa saya akan hadir lagi di informasi-informasi menarik yang berikut untuk Bapak Cikiki yang kita selalu puji dan kita selalu akui tokoh sentral. Saya Urbanus pamit.